Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas beberapa contoh soal dari turunan, tepatnya pada aplikasi turunan. Nah, kita akan masuk contoh soal yang pertama, yaitu kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2 dikuadratkan memotong sumbu Y di titik A. Persamaan garis singgung pada kurva tersebut di A adalah, nah maka kita lihat dulu soalnya. Kan kurvanya yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2 dikuadratkan seperti ini. Lalu memotong sumbu Y di titik A. Memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y berarti titik tersebut terdapat di sumbu Y dari koordinat. Nah, misalkan koordinat seperti ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jika memotong, berarti itu posisinya tepat di garis sumbu Y-nya. Maka jika titik A-nya ada di sini, maka koordinatnya adalah pasti X-nya adalah 0. Karena memotong sumbu Y, maka titik A sama dengan X-nya itu 0, bla 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 gitu ya. Kita cari dulu yang ini. Untuk mencari Y-nya, tinggal kita masukkan X-nya ke dalam persamaan. Jadi, Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat ditambah 2 dikuadratkan. Y sama dengan 2 kuadrat. Y sama dengan 4. Maka titik A-nya adalah 0,4. Setelah itu, untuk mengetahui garis singgung, kita harus membutuhkan dua hal, yaitu yang pertama titik dan juga gradien. Sekarang kita akan mencari gradiennya. Cara mencari gradien adalah turunan pertama dari fungsinya. Jadi, Y sama dengan X kuadrat plus 2 dikuadratkan. Turunannya adalah 2 kita taruh depan, 2 dikali X kuadrat tambah 2, lalu pangkatnya dikurangi 1 dikali turunan dari yang ada di dalam kurung, yaitu 2X. Maka turunannya adalah 2 kali 2X adalah 4X dikali X kuadrat plus 2, 2 kurangi 1 adalah 1. Setelah kita temukan turunannya, kita masukkan X yang dari titiknya yaitu 0. Maka dari itu M sama dengan 4 kali 0, 0 kuadrat tambah 2. Sama dengan M-nya 0. Karena rumus dari gradien yaitu F aksen A. A ini adalah kan kalau titik itu A, B. A-nya adalah X, B-nya adalah Y. Maka dari itu, setelah kita turunkan fungsinya, lalu kita masukkan X-nya kita ganti dengan 0, yaitu angka A-nya, X-nya intinya. Setelah itu, kita sudah ketahui dari gradien, kita sudah mengetahui titik, tinggal kita masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y dikurangi, Y-nya adalah 4, M-nya adalah 0, X min X1-nya 0. Maka Y min 4 sama dengan 0. Maka dari itu garis singgungnya adalah Y sama dengan 4. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat di titik potongnya dengan sumbu X yang absisnya positif mempunyai gradien. Nah, kita tuliskan dulu kurvanya yaitu Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat. Dia titik potongnya dengan sumbu X yang absisnya positif. Nah, seperti tadi, titik potongnya itu di sumbu X, berarti berada di sepanjang garis ini, entah itu di sini atau di sini. Nah, tapi ini ada tulisan absisnya positif. Absis adalah X-nya. Berarti X-nya itu positif. Kalau ke sini kan negatif ya. Kan di sini kalau di koordinat kan min 1, min 2, di sini kan 1, 2, 3. Berarti yang positif itu yang kanan. Maka dari itu, sudah dipastikan jika memotong sumbu X yaitu di sini, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi misalkan titik A-nya adalah X-nya nggak tahu, Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti untuk mencari X-nya tinggal kita masukkan Y-nya di sini. Y-nya kita ganti 0, X pangkat 3 min 3X kuadrat. Setelah itu, kan ini sama aja X pangkat 3 min 3X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan sama-sama memiliki X ya. Kita keluarkan X kuadrat, X min 3 sama dengan 0. Kan ini X kuadrat kali X pangkat 3, X kuadrat kali min 3 3X kuadrat. Maka ada dua kemungkinan yaitu X kuadrat sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Atau X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 kan 0,0 berarti ya. Maka dari itu kan kalau 0,0, dia kan berada di titik tengah. Jadi kemungkinannya yaitu X-nya adalah 3. Maka titik potongnya adalah 3,0. Nah, setelah itu kita disuruh mencari gradiennya. Cara untuk mencari gradien adalah kita menurunkan fungsinya, lalu X-nya kita ganti dengan
titik potong yang bagian X-nya. Jadi kita turunkan dulu. Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat. Kita turunkan, maka 3 kali X kuadrat min 3 kali 2, 6, X pangkat 1. Nah, Y sama dengan, ini maaf ya, ini Y aksen karena diturunkan. Setelah itu ini gradiennya adalah 3, kita masukkan ke X-nya. 3 dikali 3 kuadrat min 6 kali 3. 3 dikali 3 kuadrat 9 min 6 kali 3 18. 27 dikurangi 18 sama dengan 9. Nah, maka garis singgung kurva di titik potongnya dengan sumbu X yang aksesnya positif mempunyai gradien 9. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 adalah suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam jam dengan biaya per jam yaitu 4X min 800 plus 120 per X, Rp100.000. Agar biaya minimum produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu. Nah, kita tulis dulu, persamaannya adalah 4X min 800 ditambah 120 per X. Ini adalah per jam ya. Ini per jam. Misalkan setiap jamnya kita misalkan dengan X. Ini jumlah jamnya. Kita disuruh mencari agar biaya minimum produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu. Nah, kita mengalihkan X dengan fungsinya karena ini masih per jam. Misalkan satu baju harganya 5.000. Satu baju. Nah, kita ingin membeli 5 baju. Maka 5 dikali 5.000 kan untuk 5 baju. Nah, kalau ini untuk X jam maka berapa? Karena ini per jam itu kan sama aja 1 jam itu 4X min 800 tambah 120X. Nah, kalau untuk X jam berarti kan kita tinggal mengalihkan. X dikali 4X min 800 ditambah 120 per X. X kali 4X yaitu 4X kuadrat. X kali min 800 min 800X. X tambah 120 per X, maka tinggal kita coret 120. Nah, kita disuruh mencari biaya minimumnya. Untuk mencari biaya minimum, kita, ini kan Y ya. Caranya adalah kita turunkan fungsinya sama dengan 0. Atau sama aja, turunan pertama sama dengan 0. Turunan dari yang ini adalah 4 kali 2, 8X min 800. Kan 120 konstan. Kalau diturunkan kan sama dengan 0. 8X min 800 sama dengan 0. 8X sama dengan 800. X sama dengan 100. Agar biaya minimum produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 100 jam. Maka jawabannya adalah 100 jam. Karena yang ditanyakan adalah waktunya, kita tidak perlu mencari Y-nya. Kalau yang ditanyakan berapa biaya minimum, jika untuk mencari biaya, kita masukkan X-nya ke dalam persamaannya. Tetapi karena ini yang ditanyakan adalah waktu, kita sampai ke X-nya aja. Jadi jawabannya adalah 100 jam. Nah, mengapa di sini biaya minimum? Kenapa tidak maksimum? Karena jika kita perhatikan, ini 4X kuadrat min 800X plus 120, ini merupakan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat sendiri kan ada dua bentuk ya. Ada yang ke atas, ataupun ada yang ke bawah seperti ini. Nah, bagaimana? Kita akan mengulasnya lagi. Nah, jika kurva membuka ke bawah, maka A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif. A-nya negatif. Kita lihat dari kurvanya, titik puncaknya ada di mana? Ada di sini. Maka di atas itu artinya maksimum. Sedangkan jika kurva membuka ke atas, maka A-nya lebih dari 0. A-nya positif. Kita lihat puncaknya ada di bawah, maka minimum. Nah, ini kan A-nya positif ya. A itu kan, jika kalian lupa, A itu kan angka yang ada di samping dari X kuadrat atau konstanta dari koefisien X kuadrat. Nah, sini kan 4. 4 itu kan positif, maka kurvanya membuka ke atas seperti ini, maka hasilnya adalah minimum. Maka di sini mengapa ditanya agar biaya minimum seperti itu. Nah, selain cara ini, kita bisa menggunakan cara lain. Misalkan, kalau ini kan kita menggunakan turunan. Kita bisa menggunakan cara lain, yaitu jika kita melihat 4X kuadrat min 800X plus 120 adalah fungsi kuadrat, kita kan, jika kita membagi kurva ini kan sama saja dengan sumbu simetri. Dengan rumus titik puncaknya. Titik puncak kan memiliki X, Y. Untuk mencari X, kita ulang pelajaran dahulu, yaitu min B per 2A. Kalau untuk mencari Y, sama dengan min D per 4A. Nah, karena kita mencari waktu bukan biaya, kita cari X-nya. Rumusnya min B per 2A. Maka tinggal kita masukkan. B-nya adalah, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C.
B-nya adalah min 800 per 2 kali A-nya 4. Jangan lupa dikurung karena tambahin min di depannya. Maka min dalam kurung min 800 per 8. Maka min 800 bagi 8 min 100. Min kali min plus. Nah, maka jawabannya sama, 100 dan 100. Untuk pemilihan cara yang lebih enaknya itu terserah kalian. Nah, ini untuk soal nomor 3. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu jika fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7, maka fungsi f turun untuk semua x yang memenuhi. Nah, kita disuruh mencari interval jika fungsi turun. Nah, kita harus ingat rumusnya, kalau fungsi turun, maka turunan pertamanya kurang dari 0. Jika fungsi naik, turunan pertamanya lebih dari 0. Karena ini fungsi turun, kita menggunakan turunannya yang pertama, yaitu kurang dari 0. Maka kita turunkan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Nah, kita turunkan terlebih dahulu. Maka 3 kali 2, 6. 3 kurangi 1, pasti ini kan 2. Kan ini kan dari 2 dikali 3, x pangkat 3 min 1 seperti ini. Maka 3 kali 2, 6, x pangkat 2. Min 3 kali 2, 6. 2 kurangi 1, 1. Ini min 12 dan plus 7-nya hilang. Ini turunannya kurang dari 0. Nah, tinggal kita faktorkan seperti biasa, tapi ini bisa kita sederhanakan dahulu dengan kita bagi semuanya dengan 6. Kita bagi semuanya dengan 6, yaitu maka hasilnya x kuadrat min x min 2 kurang dari 0. Tinggal kita faktorkan x2 1 min plus. Nah, maka terbentuk x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Kita buat garis bantu dulu. Min 1 kan di sini, 2 di sini. Nah, ini kan ada 3 bagian ya. Di bagian kirinya min 1, bagian kanannya 2, dan di antara min 1 dan 2. Nah, kita menggunakan uji titik seperti pelajaran yang dahulu. Nah, di antara min 1 dan 2 di sini itu terdapat angka berupa 0. Ya kan? Nah, kita coba masukkan x-nya itu 0 ke dalam persamaan yang ini. 6 dikali 0 kuadrat min 6 kali 0 min 12 kurang dari 0. Maka ini 0, 0, min 12 kurang dari 0. Apakah min 12 kurang dari 0? Iya. Hasilnya kan ini negatif, maka kita tulis negatif. Nah, misalkan kalau yang di sini, di bagian sini kan, di bagian kiri min 1 itu kan min 2. Kita coba. 6 dikali min 2 kuadrat min 6 kali min 2 kurang 12 dari 0. 6 kali min 2 kuadrat 4. Min 6 kali min 2 plus 12 min 12 kurang dari 0. 6 kali 4 24 tambah 12 min 12 kurang dari 0. Maka hasilnya adalah 24 kurang dari 0. Nah, ini kan hasilnya positif ya. Nah, sini positif. Kalau di sini positif, di sini negatif, pasti di sini juga positif. Karena plus min plus, kalau di tengah-tengah plus, pasti di sini negatif plus negatif. Jadi harus sering gitu. Jadi plus min plus atau min plus min. Nah, karena yang kita ambil kurang dari 0 itu kan negatif ya. Maka yang kita ambil yang bagian sini. Maka jawabannya interval 1 ini x. Nah, maka kan x-nya tidak boleh lebih dari 2 dan tidak boleh kurang dari min 1. Maka intervalnya adalah. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu nomor 5. Jika persamaan garis singgung kurva y sama dengan ax kuadrat min bx plus 3 pada titik 1,1 tegak lurus dengan garis 6y min x plus 7 sama dengan 0, maka a kuadrat tambah b kuadrat. Nah, di sini kita disuruh mencari a dan b-nya. Kita tulis dulu persamaannya. Ax kuadrat min bx plus 3 dengan titik potong yaitu 1,1. Nah, ini kita coba masukkan ke dalam persamaannya. Y-nya kan 1. Maka Y-nya 1 sama dengan A dikali X-nya kita ganti 1. 1 kuadrat min B kali 1 plus 3. Maka 1 A kali 1 A min B kali 1 B plus 3. Maka A min B sama dengan 3-nya kita pindahkan ke sini, maka jadi negatif 1 min 3. A min B sama dengan min 2. Nah, kita temukan persamaan yang pertama. Setelah itu
kita kan di sini kekurangan apa? Kita kekurangan gradien. Nah, sekarang kita harus mencari gradien terlebih dahulu. Gradien merupakan turunan pertama dari fungsi. Yang kemudian x-nya kita ganti dengan a. Kita turunkan fungsinya. Kalau kita turunkan kan seperti ini. A dikali 2, x pangkat 2 min 1, min b kali 1, x pangkat 1 min 1. Maka 2a x min b. Kan seperti ini ya. Ini adalah m-nya. Nah, ini adalah gradien. Gradien itu tegak lurus dengan garis 6y min x plus 7. Nah, 6y min x plus 7 sama dengan 0. Nah, untuk mencari gradien dari fungsi seperti ini, kita membuatnya menjadi y sama dengan titik-titik x itu. Nah, y tetap kita taruh di sini, lalu sama dengan min x pindah ruas menjadi x plus 7 pindah ruas menjadi min 7. Setelah itu, karena harus y sama dengan, maka 6 ini harus hilang. Cara menghilangkan 6, kita harus membaginya dengan 6. Nah, jika ruas kiri dibagi 6, maka ruas kanan juga harus dibagi 6. Maka, semuanya dibagi 6, 6y bagi 6y, x bagi 6, x per 6, min 7 per 6. Nah, y sama dengan x per 6 ini sama aja 1 per 6 x min 7 per 6. Nah, setelah kita sudah membuatnya menjadi y sama dengan konstanta dari x-nya, yaitu 1 per 6 ini, jadi angka yang melekat dengan x itu merupakan gradien. Karena ini tegak lurus itu jika m1 kali m2 sama dengan min 1. m1 nya adalah 1 per 6 dikali m2 sama dengan min 1. M2 sama dengan min 1 dikali 6. M2 sama dengan min 6. Nah, kita tinggal masukkan lagi di sini. M-nya kita ketemukan min 6. Sama dengan 2A X min B. Nah, ini X-nya kita belum masukkan 1. Jika kita masukkan 1, min 6 sama dengan 2A kali 1 min B. Maka 2A min B sama dengan min 6. Nah, kita temukan persamaan yang kedua. Setelah itu, kita eliminasikan kedua persamaan ini. 2a min b sama dengan min 6, a min b sama dengan min 2. Kita hilangkan b nya. Untuk menghilangkan b kita kurangi semuanya. 2a kurangi a min b kurangi min b, kan 0 ya hasilnya, hilang. Min 6 dikurangi min 2, min 6 dikurangi min 2 sama hasil min 6 ditambah 2, yaitu min 4. A nya kita ketemukan min 4. B nya berapa? Kita masukkan, kita substitusikan A ke persamaan yang pertama. A min B sama dengan min 2, A nya min 4, min B sama dengan min 2. B sama dengan min 4 plus 2, maka B nya min 2. Nah, yang kita cari adalah A kuadrat plus B kuadrat. Maka A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A nya min 4, kita kuadratkan, ditambah B nya min 2, kita kuadratkan. Min 4 kuadrat 16. Min 2 kuadrat 4, 16 tambah 4, 20. Maka hasilnya adalah 20. Itulah salah satu soal dari aplikasi turunan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.